Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan sadiqan wa 'amalan salihan wa farajan ajila ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh Masjid Aminah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga dapat kesehatan dan kesempatan sehingga di pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang pada akhirnya insyaallah akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kajian Islam tematik pagi hari ini kita akan mengangkat tema 10 tanda lemahnya iman. Jamaah sekalian, dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang kualitasnya. Kualitas keimanan akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka tepat pula lah ketika dalam hadis yang lainnya Nabi bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang yang berzina ketika berzina itu dalam keadaan beriman. Dan tidaklah seorang pencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Dan tidaklah seseorang yang minum khamar ketika meminumnya dia dalam keadaan beriman. Artinya ketika orang itu berbuat dosa, apalagi dosa besar, semisal berzina, mencuri, atau minum khamar, maka pada waktu dia mengerjakan perbuatan dosa itu, maka imannya akan melemah, bahkan bisa keluar dari dirinya. Apabila selanjutnya dia bertobat, minta ampun kepada Allah, maka akan kembali kepada dirinya lagi. Dan melemahnya iman ini ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya yang harus kita ketahui untuk tidak kita lakukan, dengan tujuan agar iman kita senantiasa dalam keadaan meningkat. Jangan sampai dalam keadaan melemah, apalagi sampai hilang dari diri kita. Dan pada kesempatan kajian Islam tematik pagi hari ini kita akan sampaikan 10 di antara tanda-tanda lemahnya iman. Yang pertama adalah malas melakukan amal ketaatan dan cenderung meremehkannya. Dan ini merupakan tanda yang paling mudah untuk kita kenali bersama. Ketika seseorang itu malas untuk melakukan ketaatan dan cenderung meremehkan ketaatan itu, maka itu salah satu tanda bahwa imannya mulai melemah. Kalaupun dia melakukan ketaatan, maka dia melakukannya dengan kemalasan, tidak dengan kesemangatan atau bahkan dalam keadaan terpaksa. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa
ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan jika mereka berdiri untuk melakukan sholat, maka mereka melakukannya dengan pemalasan. Tidak ada kesemangatan dalam melakukan sholat. Dan orang yang malas melaksanakan amal ketaatan tumbuh dari sikap kurang rasa kepedulian terhadap keutamaan amal ketaatan tersebut. Seandainya orang itu sadar akan keutamaan amal ibadah yang dilakukannya dan dia berusaha untuk mendapatkan keutamaan itu, tentunya dia akan bersemangat dalam melakukan ketaatan itu, tidak bermalas-malas untuk melakukannya. Di sini kita berikan beberapa contoh, di antaranya seperti sikap suka menunda pelaksanaan sholat wajib. Seandainya dia sadar bahwa amal yang utama adalah as-sholatu fi awwali waqtiha. Di antara amalan yang paling utama adalah sholat di awal waktunya. Maka insya Allah dia tidak akan menunda-nunda untuk bisa sholat pada awal waktunya, lebih-lebih lagi dengan berjamaah. Karena dia sadar akan betapa besarnya pahala melaksanakan sholat berjamaah dibanding sholat munfarid, 27/1. Maka dia akan bersemangat untuk melaksanakan sholat tepat waktu dan juga dengan berjamaah. Contoh yang lainnya adalah bermalas-malasan mendatangi sholat Jumat padahal dalam kondisi longgar. Kalau dia tahu akan keutamaan daripada sholat Jumat yang disabdakan oleh Rasulullah, al-jum'atu ilal jum'ati mukaffiratun lima bainahunna idastunibatil kabair. Bahwa antara sholat Jumat yang satu ke sholat Jumat yang berikutnya itu akan menjadi penghapus dosa yang terjadi di antara keduanya selama dia menjauhi dosa-dosa yang besar. Apabila dia sadar akan keutamaannya, tentu dia pun akan bersemangat dalam melaksanakan sholat Jumat untuk bisa datang lebih awal dan seterusnya. Contoh yang lainnya ketika ia tidur, sama sekali tidak memiliki kewaspadaan. Jika saja tidurnya melampaui jadwal waktu sholat. Seharusnya ketika seseorang itu tidur, apalagi tidur malam, bukan tidur siang untuk sekedar menghilangkan capek, maka dia harus sadar bahwa dia punya kewajiban untuk sholat subuh tepat pada waktunya, jangan sampai keluar dari waktunya. Maka dia akan mengkondisikan tidurnya, bagaimana caranya biar bisa bangun lebih awal, kemudian bisa sholat subuh tepat waktu dan berjamaah. Untuk mendapatkan keutamaan sholat subuh berjamaah yang dikatakan seperti sholat sepanjang malam. Ketika orang itu melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka sama dengan dia sholat sepanjang malam. Contoh yang lainnya adalah dia tidak peduli untuk ikut menyalatkan dan mengantar jenazah muslim ke pemakamannya. Padahal di antara hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Hakul muslim alal muslimi sittun. Bahwa hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Salah satu di antaranya wa idza mata fadba'hu, apabila saudaranya meninggal dunia, maka hendaknya dia mengantarkan jenazahnya. Maka ketika dia mendapati ada saudara yang meninggal dunia, maka dia tidak bermalas-malas untuk bertakziah, mensolatinya, sampai mengantar jenazah ke pemakaman. Jadi itulah tanda yang pertama lemahnya iman, yaitu malas untuk melakukan ketaatan dan cenderung untuk meremehkannya. Jamaah sekalian,
Tanda yang kedua adalah melakukan kedurhakaan dan dosa. Jika diri kita mulai merasa ringan untuk melakukan kedurhakaan, melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat, maka ini menjadi pertanda bahwa iman kita mulai melemah. Dan terlalu sering melakukan kedurhakaan bisa merubahnya menjadi kebiasaan. Ketika orang sering melakukan perbuatan maksiat dan dosa, akhirnya perbuatan maksiat dosa itu akan menjadi kebiasaannya. Yang pada akhirnya dia akan melakukan perbuatan dosa itu dengan secara terang-terangan. Dan inilah yang dinamakan al-mujaharah. Al-mujaharah artinya melakukan perbuatan dosa dengan terang-terangan. Dan hal ini diancam oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku itu akan dimaafkan kesalahan dan dosanya illal mujahirin, kecuali orang yang melakukan perbuatan dosa dengan terang-terangan, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa malu. Wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu fayaqul ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Dan di antara bentuk al-mujaharah, melakukan perbuatan dosa dengan terang-terangan, digambarkan oleh Rasulullah adalah seseorang itu telah melakukan perbuatan dosa atau maksiat di malam hari. Paginya Allah telah menutupinya. Akan tetapi dia berkata atau menceritakan perbuatan dosanya itu kepada orang lain dengan mengatakan, ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza. Wahai fulan, semalam saya telah berbuat begini dan begini. Katakanlah semalam dia dengan teman-temannya mengadakan pesta miras misalnya. Tidak ada orang yang tahu. Tetapi dengan bangganya di pagi hari dia bercerita kepada teman-temannya, wahai teman-temanku, semalam saya melakukan pesta miras dengan teman-temanku. Allah telah menutup perbuatan dosanya, tetapi dia malah menceritakannya kepada orang lain. Bahwa semalam Allah telah menutup aibnya, kemudian di pagi hari dia malah membuka penutup yang telah Allah berikan kepadanya. Sehingga akhirnya apa? Teman-temannya pada tahu bahwa semalam dia telah melakukan perbuatan dosa itu. Dan inilah yang dinamakan dengan al-mujaharah, terang-terangan dalam melakukan perbuatan dosa. Dan ini merupakan ciri yang kedua dari melemahnya iman, melakukan perbuatan dosa dan kedurhakaan, apalagi dilakukan dengan secara terang-terangan. Tanda yang ketiga adalah tidak marah jika menyaksikan pelanggaran syariat, baik berupa pelanggaran terhadap hal-hal yang haram atau pelanggaran terhadap aturan-aturan syariat Islam. Mengapa itu bisa menimpa seseorang? Sebab ghirah dalam dirinya telah padam. Seorang muslim itu harus punya ghirah terhadap Islam, rasa kecemburuan. Ghirah itu artinya kecemburuan. Seharusnya dia akan marah, tidak senang ketika melihat kemaksiatan. Tetapi kalau dia malah senang melihat kemaksiatan, berarti ghirah, rasa cemburu pada dirinya telah padam, telah hilang. Nah, dalam hal ini Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Idza umilatil khati'atu fil ardi." Apabila ada satu kesalahan atau perbuatan maksiat dan dosa yang
terjadi di muka bumi, kana man syahidaha fakarihaha wa qala marratan ankaraha kana kaman ghaba anha. Maka orang yang melihat perbuatan maksiat dan dosa itu, lalu dia membencinya atau dia mengingkarinya, maka dia dihukumi seperti orang yang tidak melihatnya. Wa man ghaba anha faradiyaha kana kaman syahidaha. Akan tetapi orang yang tidak melihat perbuatan maksiat itu, tetapi dia ridho dengan perbuatan itu, tidak mengingkarinya, maka dihukumi seperti orang yang telah melihatnya. Katakanlah ada sekelompok orang yang sedang bermain judi misalnya. Kemudian A lewat dan melihat perbuatan maksiat itu. Dia merasa tidak suka, bahkan mengingkarinya. Maka si A ini dihukumi seperti orang yang tidak melihat kemaksiatan itu, meskipun dia telah melihatnya, karena dia merasa tidak suka dan mengingkari perbuatan maksiat yang dilihatnya itu. Sementara si B yang tidak melihat langsung, dia hanya mendapat cerita dari si A bahwa di sana ada sekelompok orang yang telah melakukan perbuatan dosa, yaitu main judi. Dia tidak mengingkarinya, bahkan merasa senang dengan perbuatan itu, maka dia dihukum seperti orang yang telah melihatnya, meskipun hakikatnya dia tidak melihat secara langsung. Makanya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman kita, maka hendaknya kita harus merasa tidak suka, ya, merasa mengingkari ketika melihat ada perbuatan maksiat terjadi di depan mata kita. Kalau kita mengingkarinya, maka meskipun kita melihatnya, dihukumi seperti orang yang tidak melihatnya. Ya mas sekalian, kemudian yang keempat, suka meremehkan dosa. Di sini bisa kita ambil contoh, misalnya ada seseorang ketika minta penjelasan ataupun fatwa dari seorang ustadz, seorang kiai, atau bahkan seorang syekh tentang hukum dari sebuah perbuatan dosa. Katakanlah ada orang bertanya kepada seorang syekh, wahai ustadz, bagaimana hukumnya ketika orang itu melakukan muamalah ribawiyah? Orang melakukan transaksi riba. Kemudian sang ustadz sehingga mengatakan itu adalah perbuatan dosa. Kemudian dia bertanya lagi, seberapa besarkah dosa daripada muamalah ribawi itu? Seberapa berat dosa yang akan ditimbulkan? Nah, model penanya yang seperti ini menunjukkan bahwa dia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan, bahkan cenderung dia meremehkan dosa-dosa itu. Karena dia seakan-akan ingin mencari celah bagaimana bisa melakukan perbuatan dosa itu. Padahal dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya bahwa tingkatan dosa daripada perbuatan riba, tingkatan yang terendah dosa riba itu seperti seseorang yang berzina dengan ibunya sendiri. Itu tingkatan dosa riba yang paling rendah. Bagaimana dengan yang paling tinggi? Nah, ketika orang ini dijelaskan bahwa hukumnya adalah haram, dia masih banyak bertanya. Seharusnya dia sudah menerima dengan penjelasan haram dan dia akan berusaha untuk meninggalkannya.
bukan malah mencari cara bagaimana agar dia bisa melakukan perbuatan dosa itu. Dan tentunya ini bisa kita kiaskan dengan dosa-dosa yang lainnya. Maka dalam hal ini Ibnu Mas'ud pernah berkata dalam sebuah asarnya, "Innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'itun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a 'alaihi." Sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seakan-akan dia ada di kaki gunung dan dia merasa takut gunung itu akan jatuh dan menimpa diri. Wa innal fajira yara dzunubahu kadzubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Sementara seseorang yang fajir artinya orang yang banyak berbuat maksiat dan dosa, maka dia melihat dosa-dosanya itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Kemudian dia mengatakan hanya dengan mengibaskan tangan saja, maka lalat akan terbang pergi dari hidungnya. Itu gambaran perbedaan antara seorang mukmin dengan seorang fajir dalam memandang dosanya. Jadi seorang mukmin dia akan merasa ketakutan ketika berbuat dosa. Dia memandang dosanya seakan-akan dia itu ada di bawah gunung yang besar dan dia khawatir gunung itu akan roboh dan menimpa dirinya. Sementara orang yang fajir melihat dosanya itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Maka hanya dengan mengibaskan tangan, lalat akan pergi dari hidungnya. Oleh karena itulah, janganlah kita suka meremehkan dosa sekecil apapun dosa itu. Karena dosa kecil ketika ditumpuk-tumpuk, pada akhirnya juga akan menjadi dosa yang besar. Ya mas sekalian, tanda yang kelima adalah dada terasa sesak, kemudian perilaku mulai memburuk. Jika dada kita mulai terasa sesak, mudah gelisah karena urusan yang remeh, diikuti dengan perubahan perilaku yang semakin buruk. Digambarkan seperti sebelumnya tidak melakukan satu kemaksiatan, lalu tiba-tiba ingin melakukannya. Maka ini menjadi pertanda bahwa imannya sudah mulai melemah. Sebelumnya tidak ada keinginan untuk berbuat maksiat ataupun berbuat dosa. Namun tiba-tiba timbul rasa ingin untuk melakukan perbuatan dosa. Apalagi sampai ditindaklanjuti dengan melakukan perbuatan dosa itu, maka ini menjadi salah satu tanda bahwa imannya mulai melemah. Iman yang melemah akan menjadikan dadanya terasa sesak dan sempit. Allah Azza wa Jalla sirnakan rasa lapang dari hati. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, al-imanu as-sabru was-samahah. Bahwa iman itu terletak pada kesabaran dan kelapangan hati. Artinya, seseorang yang imannya menguat, harusnya dadanya akan terasa lapang. Dia akan senantiasa merasa senang. Tetapi ketika imannya melemah, maka dadanya akan terasa sesak. Dia harus merasa terbebani dengan banyaknya perbuatan maksiat dan dosa yang telah dilakukannya. Jamaah sekalian, adapun tanda yang keenam dari melemahnya iman adalah jarang membaca Al-Quran dan berzikir. Nah, terkait dengan membaca Al-Quran ini, maka masing-masing dari kita mungkin perlu menanyakan kepada diri kita masing-masing, sudah berapa lamakah
kita tidak membaca Al-Quran. Apakah sehari, apakah 2 hari, apakah 3 hari, atau bahkan sudah sepekan, atau bahkan sudah sebulan, atau bahkan sudah setahun. Tentu yang tahu jawabannya adalah masing-masing dari kita. Sering saya katakan di sini bahwa seseorang itu bisa istiqomah di dalam membaca Al-Quran kalau orang itu memang bisa menyediakan waktunya dalam sehari untuk membaca Quran. Kapan waktunya, dia yang tahu. Misalnya seseorang itu sempat baca Qurannya habis maghrib sampai isya. Ya sudah, waktu itu harus dia kunci untuk baca Quran, tidak untuk kegiatan yang lainnya. Saya bisanya habis subuh, ya sudah. Habis subuh dikunci, itu waktu saya untuk membaca Quran. Jadi dasarnya bukan kalau sempat saya baca, kalau enggak, saya enggak baca. Kalau dasarnya itu ya, kita akan jarang baca Quran. Karena kita lebih sempat untuk membaca yang lainnya. Untuk baca WhatsApp, untuk baca Twitter, untuk baca Quran, baca majalah, atau yang lainnya. Ya. Ketika di hadapan kita ada Quran sama HP, kadang kita lebih tertarik untuk pegang HP dulu daripada baca Quran. Ya, kalau udah pegang HP, kadang lupa waktu. Ya, tahu-tahu sudah sejam pegang HP, buka-buka, baca HP itu. Tapi kalau pegang Quran, 1/4 jam itu rasanya lama sekali itu. Ya, maka hal-hal yang menjadikan kita tidak bisa istiqomah untuk membaca Quran harus kita hindarkan. Nah, di antaranya HP atau yang lainnya lah. Karena jarang baca Quran, jarang berzikir, itu tanda lemahnya iman. Maka seorang muslim harus bisa memaksakan dirinya bagaimana caranya dalam sehari untuk bisa baca Quran. Meskipun beberapa halaman lah. Syukur-syukur bisa mentargetkan setiap hari minimal 1 juz, berarti kan sebulan hatam sekali. Ya. Artinya kita yang punya waktu, maka kita yang harus bisa memanagenya, memanage untuk bisa senantiasa rutin dalam membaca Al-Quran. Begitupun dengan zikir. Ya. Berapa sering kita berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya setelah selesai sholat saja, atau setelah sholat pun tidak berzikir, langsung keluar dari masjid? Yang tahu ya kita. Seberapa banyak kita sudah senantiasa bisa zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara ciri daripada ulil albab, orang yang punya akal adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Di antara ciri ulil albab, orang yang punya akal, adalah dia senantiasa berzikir kepada Allah qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, ataupun dalam keadaan berbaring. Artinya dalam segala keadaan dia senantiasa berusaha untuk bisa zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara ciri daripada ulil albab. Orang yang imannya kuat adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dimanapun dan kapanpun dia berada. Sebaliknya orang yang lemah imannya adalah orang yang lalai dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengancam dalam sebuah ayatnya, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma."
Dan barang siapa yang berpaling dari ingat kepadaku, maka baginya ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit di dunia ini, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami nanti pada hari kiamat akan menghimpunnya dalam keadaan buta. Jadi orang yang lalai dari ingat kepada Allah itu azabnya dunia akhirat. Di dunia Allah katakan akan memberikan kehidupan yang sempit, kehidupan yang serba kurang, kehidupan yang tidak membahagiakan. Ketika orang itu lalai dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunianya akan susah. Dikatakan ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Dan nanti di akhirat pada hari kiamat akan dihimpun dalam keadaan buta, bayangkan. Nanti di akhirat orang yang melihat saja itu susah. Apalagi ini dalam keadaan buta. Tentu akan bertambah susah lagi. Itu ancaman dari orang yang berpaling dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunianya hidupnya susah, nanti di akhiratnya akan dihimpun oleh Allah dalam keadaan buta. Maka dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman kita, ya kita harus rutin ya untuk senantiasa membaca Al-Qur'an, juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan membaca Al-Qur'an itu merupakan salah satu zikir yang utama. Ya, jadi membaca Al-Qur'an adalah salah satu di antara zikrullah yang utama. Jamaah sekalian, tanda yang ketujuh adalah gila hormat, jabatan, dan ketenaran. Jika diri kita mulai merasa nyaman dan sangat menikmati pujian orang lain. Jadi merasa senang ketika ada orang yang memuji diri kita sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang kuat, orang yang dermawan, orang yang soleh, dan lain sebagainya. Sangat menikmati ketenaran, sangat menikmati gelar dan jabatan, merasa bangga. Gelarnya tidak cuma satu, gelarnya banyak itu. Tanpa diiringi ketakwaan kepada Allah, maka itu patut untuk diwaspadai. Artinya, bukan larangan seseorang itu mendapatkan pujian, selama pujian itu tidak berlebihan. Tidak ada salahnya orang memiliki banyak gelar. Tetapi yang terpenting adalah semuanya itu harus diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diiringi dengan ketakwaan kepada Allah, maka ketika ada orang yang memujinya, maka pujian itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terus dia menepuk dada bangga dengan pujian itu. Karena sesungguhnya dia dipuji orang karena kelebihannya, itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pujian itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fenomena yang seperti ini yang dikatakan gila hormat, gila jabatan, gila ketenaran, itu sudah diingatkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah fa ni'mal murdi'ah wa bi'sat al-fatimah. Nabi mengingatkan, sesungguhnya kalian akan rakus terhadap imarah, terhadap kekuasaan. Dan sesungguhnya kekuasaan itu pada hari kiamat akan menjadi sebuah nadamah, sebuah penyesalan. Fa ni'mal murdi'ah. Maka sebaik-baiknya penyusuan, wa bi'sat al-fatimah, dan segetir-getirnya penyampaian. Jadi imarah
kekuasaan. Itu digambarkan oleh Nabi sebagai seenak-enaknya penyusuan dan segetir-getirnya penyampaian. Kita lihat anak kecil. Anak kecil itu tentunya suka netek sama ibunya. Ya, dikatakan nikma al-murdiah. Nah, ketika orang itu sudah menyusu kepada kekuasaan, dia tidak mau melepaskan diri itu. Karena merasa nikmat. Karena kue kekuasaan itu enak sekali. Maka orang berebut untuk bisa mendapatkan kue kekuasaan ini. Tidak cukup 1 periode, minta 2 periode. Berusaha 3 periode. Kalau bisa seumur hidup dia berkuasa. Kalaupun sudah mati, dia bisa mewariskan kekuasaannya kepada anak dan cucunya. Sehingga dia membentuk sebuah dinasti. Dinasti kekuasaan. Itulah gambarannya. Maka Nabi mengatakan, "Fani'mal murdi'ah." Seenak-enaknya penyusuan. Jadi kalau orang sudah menyusu kepada kekuasaan, dia tidak mau disapeh itu. Ingin terus nyusu itu. Seperti anak begitu. Dan dikatakan, "Wabi'sat al-Fatimah." Dan segetir-getirnya penyampaian. Ya. Ketika anak itu disapeh, dia akan menangis. Ya kan? Kalau orang tuanya tidak tega, sampai dewasa dia akan nyusu sama ibunya itu. Maka orang tua harus tega untuk menyapeh anaknya. Makanya ketika orang mau disapeh dari kekuasaannya, dia akan berontak. Makanya dia akan berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya. Karena lepas dari kekuasaan, itu seperti seorang anak yang akan disapeh dari menyusup pada ibunya. Dia akan berontak itu. Itulah sebuah gambaran indah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ingatkan bahwa kalian akan rakus terhadap kekuasaan. Tapi ingat, kekuasaan pada hari kiamat akan menjadi penyesalan. Maka kekuasaan itu adalah seenak-enaknya penyusuan dan segetir-getirnya penyampaian. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "In syi'tum amba'tukum 'anil imarati wa mahiyya." Jika kalian ingin, aku akan kabarkan kepada kalian tentang kekuasaan. Apakah kekuasaan itu? Nabi mengatakan, "Awwaluha malamatun." Awal dari kekuasaan itu adalah celaan. Wa tsaniha nadamatun. Dan yang keduanya adalah penyesalan. Wa tsalitsuha adzabun yaumal qiyamah. Dan yang ketiganya adalah siksaan pada hari kiamat. Illa man adalah, kecuali orang yang bisa adil dengan kekuasaannya. Kalau orang bisa adil dengan kekuasaannya, maka ketiga-tiganya insya Allah tidak akan dia dapatkan. Tetapi kalau dia tidak adil, apalagi dia bertindak melampaui batas dengan kekuasaannya, maka ketiga-tiganya akan dia dapatkan. Awalnya dia akan dicela, akan dihina. Di mana-mana kita saksikan itu. Ada penguasa yang zalim, yang kejam, maka akan dicela oleh rakyatnya. Di mana-mana pada demo, tidak suka dengan kekuasaannya yang diktator itu, ya kan? Pada akhirnya yang kedua dia akan mendapatkan nadamah, penyesalan. Tetapi sesal kemudian tidak ada manfaatnya. Dan yang ketiga, dia akan diazab kelak pada hari kiamat. Ketika dia tidak adil dengan kekuasaan yang dipegangnya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Man sarrahu an yumthalalahu ibadullah qiyaman falyatabawwa baitan minan nar." Barang siapa yang ingin agar orang-orang berdiri kepada dirinya, falyatabawwa baitan minan nar, maka hendaknya dia bersiap-siap untuk mendapatkan tempat tinggal di neraka. Ini gambaran daripada orang yang gila hormat. Jadi ketika dia lewat, dia
minta semua orang untuk hormat kepada dirinya. Yang duduk harus berdiri menyambut kedatangannya. Ini gambaran daripada orang yang gila hormat. Maka diancam falyatabawwa baitan finnar. Maka siap-siap dia dengan tempat tinggalnya di neraka. Tapi ini perlu kita bedakan dengan berdiri dalam rangka untuk penghormatan. Beda. Maka hadis ini dijelaskan oleh kalau tidak salah Imam siapa saya tidak ingat betul ya. Jadi dimaknai kalau berdirinya dalam rangka untuk penghormatan tidak apa-apa. Ya, katakanlah datang seorang ulama besar, kita masih duduk kemudian berdiri tidak masalah. Karena dalam rangka penghormatan. Tetapi yang dimaksudkan dengan itu adalah orang yang gila hormat. Bahkan dia akan marah ketika datang dan disambut. Orang-orang tetap berdiri, tetap duduk. Dia maunya ketika dia datang semuanya berdiri. Mengagung-agungkan, mendewa-dewakan dia. Ini gambaran orang yang gila hormat. Jadi perlu dibedakan berdiri karena gila hormat sama berdiri untuk penghormatan, itu berbeda antara keduanya. Ya, jadi tanda yang ketujuh adalah gila hormat, gila jabatan maupun gila ketenaran. Kemudian yang ke-8 adalah tidak peduli dengan urusan kaum muslimin. Kita harus peduli dengan saudara kita yang masih menderita ataupun tertindas sampai dengan saat ini. Misalnya bagaimana kondisi rakyat Palestina, ya, yang ditindas oleh kaum Zionis Israel. Kemudian kaum muslimin di Patani, yaitu Thailand, atau orang-orang Moro di Filipina, atau Rohingya di Myanmar. Mereka saudara kita yang dalam keadaan tertindas. Maka kita pun harus peduli dengan kondisi mereka. Walaupun kita tidak bisa membantu secara material, ya minimal kita ikut mendoakan ya, agar mereka segera dibebaskan dari segala macam kesulitan yang mereka rasakan selama ini. Ya. Dalam sebuah hadisnya Nabi memberikan sebuah gambaran, innal mu'mina min ahlil iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sesungguhnya seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya atau bagi kaum mukminin itu digambarkan seperti posisi kepala dari jasad. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya digambarkan seperti posisi kepala dengan jasad. Ya'lam al-mu'min li ahli al-iman. Seharusnya seorang mukmin itu merasakan sakit, ya, sebagaimana yang dirasakan oleh mukmin yang lainnya. Jadi ada semacam kepedulian. Kama ya'lam al-jasad lima fi ra'si. Sebagaimana sakitnya jasad karena kepala sakit. Kalau kita sakit kepala kita, pusing, maka seluruh jasad kita akan terasa tidak enak. Ya kan? Kita pusing, maka yang sakit bukan hanya kepala, semua badan akan terasa tidak enak. Itulah gambarannya. Kalau ada seorang muslim yang menderita, maka ini harus pula dirasakan oleh mukmin yang lainnya. Karena kita ini seperti kalbunyan, ya, seperti satu bangunan yang satu. Ya, jadi kita harus merasa peduli terhadap nasib saudara kita yang lain. Kemudian yang ke-9 adalah tidak tergugah untuk beramal bagi kepentingan Islam maupun kaum muslimin. Artinya dia bekerja hanya bertujuan untuk mencari harta demi kepentingan pribadinya. Tidak ada keinginan untuk bisa berbagi dengan orang lain. Kemudian yang terakhir ya adalah berlebih-lebihan dalam urusan duniawi. Ya, ketika orang itu berlebih-lebihan dalam urusan duniawi,
Kita ambil contoh misalnya ketika makan ya harus di rumah makan yang mewah. Ya, ketika minum harus minuman yang bermerek. Ya, ketika pakai baju harus baju yang mahal, ya. Pakai sepatu branded misalnya. Kendaraan juga harus bagus. Jadi dia berlebih-lebihan dalam masalah duniawi. Ya tujuannya itu ya agar bisa mendapatkan pujian dari banyak orang. Dia sebagai orang yang kaya raya dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah pernah berpesan kepada salah seorang sahabatnya yaitu Mu'adz bin Jabal ketika Nabi mengutusnya untuk berdakwah ke negeri Yaman. Maka pesan Nabi kepada Mu'adz yang tentunya kepada kita bersama, iyyaka wat-tana'um. Fa inna ibadallah laisu bil mutana'imin. Iyyaka wat-tana'um. Hendaknya kalian hati-hati, waspada dengan at-tana'um. Artinya bermegah-megahan. Ya. Fa inna ibadallah laisu bil mutana'imin. Karena sesungguhnya hamba-hamba Allah itu bukanlah orang-orang yang suka bermegah-megahan. Itu pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal yang tentunya kepada kita bersama agar kita menghindari ya sikap bermegah-megahan dalam kehidupan ini. Ya mas sekalian, jadi itulah kurang lebih ada 10 ya tanda lemahnya keimanan. Ini hendaknya menjadi bahan kontemplasi buat kita bersama dan kita berusaha untuk tidak melakukannya. Karena kalau kita melakukannya, maka itu akan bisa melemahkan kualitas keimanan kita. Oleh karena itulah, marilah kita berusaha untuk melaksanakan segala bentuk ketaatan kepada Allah, melakukan banyak amal soleh, karena semuanya itu akan bisa meningkatkan kualitas keimanan kita. Barangkali itulah yang bisa kita kaji, semoga ada manfaatnya. Silakan Mas, ada pertanyaan? Ya. Iya. 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 Kalau kita melihat ada orang atau bahkan mungkin tetangga kita ya, banyak melakukan perbuatan maksiat dan dosa, kemudian kita sudah mengingatkannya, sudah menegurnya, sudah mendakwahinya, berarti kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Memang itulah kewajiban kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ataful iman. Ya, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya kalau bisa. Kalau tidak bisa dengan lidahnya, dinasehati, diceramai. Kalau tidak bisa dengan hatinya, tetapi itu merupakan selemah-lemahnya iman. Artinya orang yang sudah menasehatinya, berarti dia sudah memberikan sudah melaksanakan tugasnya. Kalau ternyata dia kok masih utuh, tidak mau berubah, yaitu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah lepas tanggung jawab karena kita sudah melaksanakan tugas untuk mengingatkan dia, untuk menasihatinya. Kalaupun dia tidak berubah, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak ya. Baik, mungkin cukup ya, sudah hampir jam 6. Marilah kita akhiri ta'lim kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah wa la dainan illa qadaitah wa la mu'siran illa yassartah wa la dhalan illa hadaitah wa la ghaiban illa radattah
ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا عنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرج هذا الجمع المبارك في هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.